Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'atul Fuad, NPM 171203331. Di sini saya akan memaparkan rintisan usaha saya dalam bidang pendidikan, yaitu bimbingan belajar, lebih tepatnya les privat. Rintisan usaha saya beri nama Rumah Belajar. Saya beri nama Rumah Belajar agar menjadi tempat untuk mencari ilmu, memberi ilmu di suatu rumah untuk digunakan belajar. Usaha yang saya rintis ini bertempat di Desa Bancak Payaman, RT 2, RW 2, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Di masa pandemi seperti saat ini, dengan terbatasnya pertemuan antara siswa dengan guru, maka secara otomatis kemampuan siswa dalam menerima materi pun akan terbatas. Dengan berkurangnya intensitas pertemuan siswa dengan guru di sekolah dan sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh akan menjadikan kendala dalam pencapaian tujuan belajar. Lalu, bagaimana peran orang tua dalam memaksimalkan perannya agar proses belajar mengajar anak tetap berjalan? Ya, orang tua dapat memberikan proses pendampingan belajar yaitu melalui les privat. Keberadaan les privat sangat mendukung prestasi belajar siswa di sekolah, yang pada akhirnya memberikan bekal atau kemampuan lebih kepada mereka di masa mendatang. Les privat merupakan salah satu jenis usaha di industri pendidikan yang semakin berkembang sepanjang masa. Usaha ini didirikan dengan tujuan membantu anak-anak agar bisa mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi ulangan-ulangan, tugas-tugas yang diberikan oleh guru, maupun ujian akhir tahun. Setiap satu kali pertemuan untuk les privat mandiri sebesar Rp10.000 per 60 menit, sedangkan satu kali pertemuan untuk les privat kelompok sebesar Rp5.000 per 60 menit. Usaha ini dipasarkan melalui WA, Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya dan menyebarkannya melalui mulut ke mulut juga. Modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan usaha les privat ini yaitu sebagai berikut. Selama 1 bulan melakukan usaha ini membutuhkan seperti yang pertama, biaya buku panduan soal-soal, poin, notes, jumlahnya yaitu Rp100.000. Yang kedua, biaya bensin, totalnya yaitu Rp50.000 dalam 1 bulan. Jadi semua modal awal yang dibutuhkan dalam melakukan usaha ini dalam 1 bulan yaitu sebesar Rp150.000. Usaha ini alhamdulillah sudah mendapatkan konsumen atau siswa seperti berikut. Yang pertama, Junita Rahmasari yang beralamat di Desa Bancak Payaman, RT 2, RW 2, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Dalam 1 bulan, pertemuan yang diambil yaitu 8 kali pertemuan. Jadi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp80.000. Keterangan semua mata pelajaran kecuali bahasa Inggris dengan catatan les privat pribadi. Yang kedua, Najwa Ayu Ningrum, alamat Desa Bancak Payaman, RT 2, RW 2, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Pertemuan yang diambil dalam 1 bulan yaitu 8 kali pertemuan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp80.000. Keterangan semua mata pelajaran yang diambil kecuali bahasa Inggris dengan catatan les privat pribadi. Yang ketiga, Muhammad Iqbal Setiawan yang beralamat di Desa Jepang, RT 5, RW 9, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Pertemuan yang diambil dalam 1 bulan yaitu 8 kali pertemuan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp80.000. Keterangan semua mata pelajaran kecuali bahasa Inggris dengan catatan les privat pribadi. Berikutnya yaitu yang pertama, Sri Rahayu Dewi Nilnalmuna Tania Hapsari Cynthia Syafa Ayu Anggraini yang beralamat di Desa Bancak Payaman, RT 2, RW 2, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Jumlah pertemuan dalam 1 bulan yang diambil yaitu 8 kali pertemuan. Jadi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp160.000. Keterangannya semua mata pelajaran kecuali bahasa Inggris dengan catatan les privat kelompok.
Jadi semua anggotanya ada 7 anggota. Untuk jumlah biaya keseluruhan yang dihasilkan usaha les privat ini sebesar Rp400.000. Untuk menghitung keuntungan yang didapat selama 1 bulan menjalankan usaha ini, yaitu sama dengan jumlah anak yang mengikuti les privat dikurangi jumlah biaya modal atau pengeluaran per bulan, yaitu 400.000 dikurangi 150.000, jadi 250.000. Berdasarkan analisis usaha di atas, maka gaji bersih yang didapat sebesar Rp400.000 per bulan, dipotong biaya modal atau pengeluaran usaha 1 bulan yaitu Rp150.000, maka akan diperoleh pendapatan sebesar Rp250.000 per bulan. Dengan demikian, merintis usaha melalui les privat ini dapat dikatakan efisiensi dalam perhitungan pengeluaran dan tidak perlu memikirkan pengembalian modal, karena laba yang diperoleh sangat menguntungkan, sehingga diharapkan usaha ini dapat membawa kelanjutan pada usaha yang lebih besar. Kendala yang saya hadapi dalam menjalankan usaha ini yaitu yang pertama, suasana rumah. Terdapat salah satu tempat tinggal peserta didik yang berada di lingkungan yang kurang kondusif untuk belajar seperti di dekat bengkel. Yang kedua, kurangnya minat dari peserta didik atau orang tua. Banyaknya orang tua yang beranggapan mendatangkan guru les privat membutuhkan biaya yang besar. Maka dari itu, di ruang lingkup pedesaan menjadikan kurangnya minat peserta didik dalam usaha ini. Pengalaman menarik dalam menjalankan usaha ini khususnya saat menjadi guru les privat yaitu yang pertama, bayaran yang memuaskan, karena mengajar 1 orang anak dengan waktu 60 menit kita mendapatkan bayaran 5-10 ribu. Yang kedua, makan gratis. Biasanya setelah mengajar seringkali kita disuguhi dan disuruh makan makanan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Yang ketiga, kerjaan nyantai kayak di pantai, karena kebanyakan guru les privat dianggap sebagai teman curhat dibandingkan sebagai guru, karena biasanya dengan alokasi 60 menit, biasanya 30 menit digunakan untuk curhat. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.